warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Kembali bersama saya dengan Kak Flo. Pagi hari ini, sebelum kita mulaikan sesi workshop kita, mari saya ingin berbagi terlebih dahulu tentang apa sih pengajar belajar itu. Izinkan saya untuk share screen ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, baik, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui atau belum mengenal siapa sih pengajar belajar itu. Nah, pengajar belajar itu kami ada di bawah Yayasan Generasi Maju Berkarya. Nah, kami memiliki 2 program nih Bapak Ibu. Yang memang dikhususkan untuk pelajar, kami beri nama Generation Girl. Dan untuk para pengajar seperti Bapak Ibu super pada pagi hari ini, kami memiliki program yang dinamakan Pengajar Belajar. Nah, inilah tempat atau wadah kita untuk sama-sama belajar, bertumbuh, dan bergerak. Ya. Nah, sejak diluncurkannya program kami di tahun 2018, kami telah mendapatkan atau sudah banyak sekali respon ya, sehingga kami punya 20.000 lebih follower di media sosial. Lalu juga untuk setiap program-program yang kami luncurkan sudah memiliki 2.000 lebih peserta, dan kami juga memiliki 30 lebih dari sponsor dan partner. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, untuk setiap bulannya kami memiliki kegiatan rutin lebih dari 10, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, apa saja sih yang menjadi program utama di Yayasan Generasi Maju Berkarya? Ya, nah, Bapak Ibu, untuk program pertama yaitu pengajar belajar bersama, kami selalu menghadirkan workshop-workshop yang memperkenalkan praktek dan teknologi terbaik untuk membantu pengalaman mengajar bagi guru-guru di seluruh Indonesia yang biasanya kami adakan atau kami agendakan di setiap akhir pekan. Seperti itu. Lalu kami juga memiliki program yang bernama Kelas by Pengajar Belajar. Ya, di mana ini adalah sebuah platform kelas yang menyediakan materi pelajaran secara gratis. Wah, Bapak Ibu, kalau kita diberikan kemudahan, diberikan fasilitasi seperti itu, rasanya akan alangkah lebih baik untuk segera untuk segera dimanfaatkan ya, seperti itu. Yang relevan dengan industri terkait bagi pengajar STEM untuk digunakan di kelas, seperti itu. Berikutnya, nah Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri sesi workshop pada pagi hari ini, nanti materi dapat diakses nih ya. Materi berupa apa? Berupa materi dari narasumber dan juga rekaman dari sesi Zoom pada pagi hari ini nanti dapat diakses melalui Google Drive. Ya, bagaimana caranya nih Kak Flo? Caranya adalah nanti di akhir dari sesi workshop kita pada pagi hari ini akan dibagikan tautan ya yang bisa Bapak Ibu klik, yaitu berupa survei. Nanti Ibu dan Bapak semua bisa mendapatkan rekaman dan materi untuk workshop pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih Bapak Ibu terkasih, ya seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa workshop materi dan rekaman akan dibagikan. Lalu kami mohon kesediaan Bapak Ibu selama workshop berlangsung untuk mengaktifkan mode mute atau mematikan mikrofonnya sehingga nanti semua workshop kita berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Kak Flo, kalau saya mau bertanya bagaimana? Ya, nanti kami sudah siapkan nih sesi sharing dan sesi tanya jawab. Sehingga nanti di sana Bapak Ibu bisa berinteraksi secara langsung dengan narasumber kita yang super pada pagi hari ini ya. Lalu workshop kita pada pagi hari ini bersifat diskusi. Apabila pada saat pemaparan ini tiba-tiba Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, boleh langsung menggunakan fitur chat box, nanti akan kami fasilitasi ya. Lalu pada saat nanti sesi sharing atau tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, aduh Sel kayaknya lebih enak kalau langsung nanya deh daripada saya harus ketik-ketik di chat box, silakan ya dengan menekan tombol raise hand, lalu nanti akan saya panggil, saya sebutkan namanya dan saya persilahkan.
Dan diusahakan nih Bapak Ibu selama mengikuti workshop pada pagi hari ini menggunakan laptop seperti itu. Tapi kalau memang masih terkendala, tidak apa-apa menggunakan telepon genggam pintarnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lupa juga, pada pagi hari ini, supaya lebih memudahkan kita untuk saling mengenal, mohon kesediaannya juga untuk merename atau mengubah namanya. Contohnya, saya mengajar di unit SD, maka saya akan menulis nama saya Kak Flo, lalu SD, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Topik pada hari ini adalah, ya, kalau minggu lalu bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop bersama dengan kami, pengajar belajar, kita membahas tentang tips dan trik sehingga murid-murid atau siswa didik ini menyukai pelajaran matematika. Nah, pagi hari ini menyambung seri nih Bapak Ibu. Topik yang kita angkat adalah cara jitu untuk meningkatkan semangat belajar matematika yang asyik. Oke, tanpa saya berlama-lama, izinkan saya untuk memberikan perkenalan sedikit tentang narasumber kita yang ciamik ini, ya. Baik, Bu Ainul Marusukoh, lebih dikenal dengan panggilan Kak Ainul, ya. Beliau adalah guru matematika di salah satu SMK yang ada di Kota Bandar Lampung nih, Bapak Ibu, ya. Selain mengajar, beliau juga mengisi aktivitas beliau dengan membuat konten edukasi. Wah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung kepada beliau nih, konten edukasinya bisa dilihat di mana, lalu seputaran tentang apa, dan lain sebagainya, ya. Nah, awal mula beliau akhirnya memutuskan untuk menjadi konten kreator adalah pada saat munculnya pandemi, Bapak Ibu, ya. Ya, sehingga kita mengetahui pada saat awal-awal dari pandemi itu kan pembelajaran harus dilakukan secara daring seperti itu. Sehingga beliau terinspirasi nih Bapak Ibu untuk membuat konten edukasi agar mudah atau lebih dapat dipahami oleh anak didiknya. Apa sih tujuan beliau untuk membuat konten yang kreatif, yang interaktif seperti itu? Oh, ternyata tujuan mulia beliau adalah Bapak Ibu ingin merubah mindset atau paradigma atau pemahaman bahwa matematika itu sulit. Maka dengan penyampaian yang lihai serta tips dan triks yang jitu, banyak orang menjadi tertarik, bahkan siswa didik menjadi lebih tertarik dan menyukai pelajaran matematika. Dan tentunya banyak orang, khalayak umum juga, suka dengan konten-konten beliau. Seperti itu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual dan kita sambut pada pagi hari ini Kak Ainul. Assalamualaikum Kak Ainul, selamat pagi. Pagi Kak Flo, waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak Flo? Alhamdulillah, saya baik, terima kasih. Nah, Kak Ainul, pagi hari ini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang tergabung di sesi Zoom kita. Nah, Bapak Ibu guru ini sudah tidak sabar ingin mendengar nih sharing-sharing pengalaman dan juga kiat-kiat ya dari Kak Ainul tentang bagaimana sih supaya siswa itu menyukai pelajaran matematika dan bagaimana kita dapat menghadirkan pelajaran matematika yang lebih mengasyikkan seperti itu. Baik, Kak Ainul, tanpa berlama-lama lagi, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Kak Flo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Belajar Pengajar Belajar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dalam acara workshop pada hari ini. Ya, mungkin nih saya mau tanya di sini kebanyakan guru SD ya, atau ada non guru nih? Oke, apakah di sini sudah pada semangat belum? Coba saya ingin dengar suaranya. Sudah pada semangat belum nih? Halo. Semangat. Oke. Coba nih biar lebih semangat kayaknya kita harus apa ya? Yuk tepuk semangat dulu yuk biar makin semangat. Yuk belajar jadi guru yang asik, yang energi kita harus semangat. Yuk coba silakan Bapak Ibu guru sekalian boleh dinyalakan mic-nya. Yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah pernah bisa belum nih? Oke deh kalau belum pernah bisa
Aku ajarin. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu. Coba. Kayak anak SD ya Kak, ya nggak apa-apa deh. Yang penting kita semua semangat. Oke, yuk kita mulai. Silakan di on mic, Bapak Ibu guru sekalian. Yuk, tepuk semangat. 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 Lagi-lagi Kak Ainul. Oke, boleh. Biar Semua bersuara agar lebih asik ya teman-teman. Oke, mungkin di sini aku manggilnya teman-teman, boleh ya Bapak Ibu? Teman-teman guru maksudnya. Ya, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Aduh, sepertinya belum sarapan Kak Flo, jadi kayaknya belum semangat. Aduh, Oke, nggak apa-apa iya. deh. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Flo, saya izin share screen. Siap. Silakan Kak Ainul. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak Ainul. Baik. Ya, jadi topik hari ini adalah cara itu meningkatkan semangat belajar matematika yang asik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ainul Marzuko. Saya sekarang aktif bekerja menjadi guru les matematika dan sebagai kreator edukasi. Kemudian latar belakang pendidikan saya itu S1 Pendidikan Matematika, UIN dari Intan Lampung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kesibukan saya selama kuliah, yang pertama saya pernah menjabat menjadi sekretaris umum di HMJ, kemudian pernah menjadi ketua umum di Genbi. Genbi adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, dan dari situ saya juga didelegasikan ikut dalam leadership camp nasional yang diadakan oleh Bank Indonesia di Bogor. Pengalaman mengajar saya di sekolah sejak tahun 2017. Jadi bisa dibilang masih newbie ya Bapak Ibu, karena sesungguhnya di sini pengalaman Bapak Ibu jauh lebih banyak dan jam terbangnya pun jauh lebih tinggi daripada saya. Nah, ini adalah sosial media saya. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada Snack Video, yang ketiga ada YouTube. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Flo tadi, bahwasannya saya mulai berkecimpung di dunia media sosial itu sejak tahun 2020, karena waktu itu adalah waktu pandemi. Dilematika saya adalah ketika saya mengajar secara online, kemudian saya hanya memberikan modul ataupun bahan ajar yang berbentuk PDF, ataupun hanya share link dari YouTube orang, itu kurang efektif selama pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten yang berisi tentang materi-materi belajar untuk siswa saya. Yang kenapa? Karena di sini penyampaian setiap orang berbeda. Yang tahu siswa kita adalah kita sendiri. Maka agar lebih mudah dipahami, kita harus membuat video sendiri untuk digunakan sebagai alat pembelajaran untuk siswa kita. Boleh nih Bapak Ibu yang belum follow, boleh follow nih. Sedikit promosi ya Kak Flo. Jadi di sini di akun Instagram dan Snack Video saya, insya Allah saya rutin setiap harinya men-share tips dan trik belajar matematika secara mudah. Kenapa? Karena ternyata banyak banget respon dari followers saya. Bahkan saya di bulan Agustus lalu, followers itu bertambah sekitar 100.000. Itu karena saya rutin share tentang video pembelajaran. Ternyata mereka antusiasnya luar biasa sekali gitu. Ya, oke, sebelum masuk nih ke materi, coba boleh Bapak Ibu siapkan chat box-nya, siapkan chatnya. Saya akan bertanya ketika ini misalkan menjadi siswa saat pertama kali mendengar kata matematika, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Coba saya ingin tahu, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Saya ingin tahu, coba. Hitungan, rumus, terus sulit, apalagi nih? Ayo, aku butuh banyak jawaban nih. Susah, oke, susah. Terus rumusnya kenapa nih Kak? Boleh pusing Bu? Ada lagi? Boleh. Oke. Sulit, menantang. Lanjut. Adakah yang menjawab menyenangkan? Bosan. Terus asik, Masya Allah. Lagi? Ayo, aku tunggu 1 menit lagi. Silakan. Saya ingin tahu
kira-kira apa sih pendapat Bapak Ibu ketika menjadi siswa tentang kalau mendengar matematika itu tiba-tiba demam, pusing melihat angka, cara mendapatkan jawaban banyak. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, coba kita lihat. Apakah jawaban Bapak Ibu ada di sini? Ya. Yang pertama, matematika itu sulit. Matematika itu rumit. Bikin pusing loh, Bu. Stres rumusnya banyak. Belum lagi gurunya galak. Nggak ngerti guru waktu ngejelasin. Kemudian tugasnya banyak banget. Apalagi rumusnya. Mengerikan dan membosankan. Yang menjawab asik dan menyenangkan hanya sedikit. Bener kan? Oke. Jadi, dari sini kita sudah melihat bahwasannya mindset siswa tentang matematika itu masih buruk ya Bapak Ibu, karena isinya itu sulit, rumit, pusing, stres, dan lain-lain. Iya kan? Nah, jadi langkah pertama kita harus merubah mindset. Grow mindset, pokoknya harus merubah mindset agar mindsetnya tentang matematika itu berubah, agar lebih positive thinking. Ya, yang pertama menurut Nguyen dan Doyan tahun 2020, yang pertama itu memberikan refleksi diri siswa. Nah, di sini contoh dari refleksi diri siswa yang pertama, jadi refleksi ini diberikan kepada siswa itu setelah ataupun di akhir pembelajaran. Misalkan nih, kita selesai mengajar, kemudian sisihkan waktu 5 menit di akhir untuk memberikan refleksi kepada siswa. Yang A, misalkan soalnya di sini ada 4, contohnya Bapak Ibu, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Nah, siswa mengisi, misalkan mampu menyelesaikan soal dengan benar. Gitu. Kemudian, jadi dari sini nanti kita bisa tahu, oh ternyata siswa A belum mampu, siswa B sudah bisa, gitu kan. Terus yang B misalkan, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah misalkan senang, ataupun mungkin aduh takut atau seperti apa gitu kan. Jadi kita tahu refleksi siswa. Kemudian setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah, nah, siswa akan mengisi apa target berikutnya. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa bisa diisi, misalkan matematika itu mudah, misalkan seperti itu. Jadi saran saya adalah, apakah Bapak Ibu di sini sudah melakukan refleksi setelah pembelajaran? Kalau belum, boleh nih dicoba melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, berikan pujian dan apresiasi. Nah, jarang banget guru matematika yang mau memberikan pujian ataupun apresiasi. Misalkan kayak tepuk tangan, misalkan, wih pinter banget, good job. Misalkan seperti itu. Dengan kita sering memberikan pujian ataupun apresiasi kepada siswa, maka siswa tersebut akan lebih semangat, akan lebih, wah ternyata aku dihargai gitu, aku dianggap oleh ibu guru ini. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Ini penting banget. Kita sebagai guru, kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang pokoknya dibuat santai, slow, tapi pasti, gitu kan ya. Kenapa? Karena pengalaman saya sebagai siswa dan guru, ketika sebagai siswa, nah ketika di kelas itu menakutkan, menegangkan, yakinlah ilmu tidak akan masuk ke otak. Bener kan? Tetapi ketika suasana kelasnya nyaman, gurunya menyenangkan, itu akan membuat siswa lebih semangat belajar, lebih bahagia untuk belajar. Jadi ilmu akan lebih mudah masuk. Dan yang keempat, fokus pada kemajuan proses, bukan hanya hasil. Nah, ini juga penting banget nih. Kalau kita berfokus pada pada hasil, ini pasti gampang banget. Siswa bisa searching dimanapun ataupun bisa nyontek. Tetapi kalau fokus pada proses dalam pembelajaran, proses dalam mengerjakan tugas, pokoknya proses kegiatan pembelajaran itu pasti akan lebih menimbulkan semangat belajar pada peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu mengakui tantangan dan selalu mengingatkan kepada siswa bahwa kesalahan dan kegagalan itu lumrah dan bagian dari pembelajaran. Intinya adalah jangan takut salah. Salah itu wajar. Kalau nggak salah itu namanya sudah pinter, sudah nggak perlu belajar gitu kan. Dan yang terakhir di sini merubah kata tidak menjadi belum. Misalkan nih, siswa A ketika disuruh maju, coba misalkan si Andre sudah mengerjakan, sudah bisa atau belum? Nah,
mereka bilang, saya tidak bisa, Bu. Nah, rubah dari kata tidak menjadi belum. Misalkan, saya belum bisa, Bu. Saya belum mampu, Bu. Daripada saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Guru matematika itu, apa ya, selama pengalaman Bapak Ibu guru menjadi siswa, kira-kira nih, guru matematika itu seperti apa ya? Tuliskan satu kata, silakan tulis di kolom chat. Aku tunggu. Ya, silakan. Guru matematika itu seperti apa sih? Menyenangkan. Killer. Rajin, serius, menakutkan. Apalagi, ayo boleh. Kaku. Terus, ada lagi? Membuat banyak inspirasi. Masya Allah. Lanjut, apalagi? Menakutkan dan kaku. Oke, ada lagi? Oke, jadi poinnya di sini adalah guru matematika itu pasti datangnya on time. Itu bagus ya. Kemudian jarang izin, itu bagus. Kemudian berikutnya itu killer. Nah, ini nih yang nggak bagus. Killer menakutkan, to the point. Oke, killer menakutkan. Ini guru matematika zaman dulu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita harus upgrade. Guru matematika itu menyenangkan. Oke. Sebentar. Yuk, belajar jadi guru yang menyenangkan. Nah, yang pertama, guru yang menguasai materi pelajaran. Jadi yang pertama itu setiap kita ngajar, kalau bisa, kalau menurut pendapat saya Bapak Ibu ya, kalau bisa pas ngajar itu jangan terpaku pada buku, jangan selalu membawa buku kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita sudah paham, sudah menguasai konsep, bukunya hanya taruh di meja, kemudian kita pahamin, nah kemudian kita ambil poinnya, kemudian kita tuliskan sendiri gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa sendiri, dirangkum agar siswanya lebih mudah memahaminya. Kemudian pastinya kita harus menguasai. Jangan sampai nih ketika siswanya nanya, Bu ini gimana Bu ya? Dari mana Ibu ya? Kita bingung, apalagi kita belibet ketika menjelaskan. Itu jangan sampai Bapak Ibu. Yang kedua, dalam mengajar, guru selalu menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Ini sangat diperlukan. Misalkan nih, contohnya kita harus menggunakan model pembelajaran, misalnya kita menggunakan model PBL. Untuk PBL dengan berbantuan PPT yang menarik dan menggunakan LKPD yang kontekstual dan pastinya menarik agar bisa menimbulkan semangat belajar para peserta didik saat pembelajaran. Yang berikutnya itu guru mampu memberikan motivasi belajar pada muridnya. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kalau guru matematika biasanya nyampe kelas itu datang, salam, kemudian doa. Setelah itu coba anak-anak sekarang kumpulkan tugasnya. Kalau enggak, coba sekarang buka buku halaman sekian gitu. Nah, ini terlalu to the point. Bener yang tadi di kolom chat, itu terlalu to the point, terlalu kaku. Nah, ini yang membuat siswa menjadi jenuh saat belajar. Jadi kita harus memberikan motivasi kepada siswa tersebut, kita harus memberikan kalimat penyemangat deh, pokoknya minimal cukup semangat dulu sebelum belajar ya Bapak Ibu. Jadi biar mereka tuh lebih fresh dulu sebelum belajar, begitu. Oke, berikutnya menjadi guru yang humoris. Menjadi guru yang humoris itu juga sangat perlu. Tadi kan bilang tuh kalau misalkan guru matematika itu kaku. Bener kan? Karena nggak humoris. Yes. Jadi yuk kita belajar jadi guru yang humoris, yang asik, yang menyenangkan. Karena di sini kalau kita jadi guru itu yang menegangkan, kemudian killer, pasti siswanya itu yang pertama itu takut sama kita. Yang kedua, sungkan sama kita. Yang ketiga, pasti kedekatan emosionalnya sangat kurang. Bener kan? Oke, jadi kita harus belajar menjadi guru yang humoris, yang asik dan menyenangkan. Dan yang berikutnya selalu memberikan ice breaking. Ini perlu banget. Apalagi kalau misalkan jam matematika itu lebih dari 2 jam. Itu pasti dalam otak
otak siswa itu aduh panas banget, pusing dikit otaknya, dan lebih rileks. Yang terakhir yaitu menjadi guru yang update. Salah satunya adalah di sini menjadi guru yang update. Contohnya kayak Bapak Ibu yang sekarang lakukan. Ya, sering mengikuti workshop, dan kita harus mengimbangi era generasi Z sekarang ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang itu kan semuanya kan serba gadget nih. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan peserta didik kita. Misalkan nih ulangannya nggak main kertas terus, bisa menggunakan Quizizz ataupun Kahoot. Kemudian bisa juga nanti saat pembelajaran kita selipkan video tips and trik cepatnya kayak gitu kan ya, agar siswa itu lebih, wah ternyata matematika itu mudah ya, kemudian wah guru aku update juga ya, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, oke. Yuk, semangat belajar menjadi guru yang asik dan menyenangkan. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa trik jitu untuk memahami rumus. Ini yang pertama ini khusus untuk SD. Nah, ini pengalaman pribadi saya selama SD, saya nggak hafal dengan tangga ini Bapak Ibu. Susah dihafalin. KM, HM, DAM, MDM. DAM sama DM tuh sering keselip-selip gitu kan ya. Pokoknya susah dihafalin. Di sini aku punya tipsnya yang kita bentuk dalam sebuah kalimat, yaitu misalkan nih, KM itu kucing, HM itu hitam, dalam itu dam, kemudian M itu mobil, Desi itu DM, cantik itu CM, dan mondar-mandir itu adalah MM. Jadi disingkat, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Naik ke atas turun 10, naik ke atas kali 10, bagi ya, naik ke atas bagi 10, turun ke bawah, yaitu di kali 10. Nah, dari pengalaman saya mengajar les, ataupun saya juga pernah mengajar SD, cara ini sangat ampuh untuk mereka agar lebih nempel hafalannya di otak, daripada harus menghafalkan rumus KM, HM, dan itu lebih susah. Cara ini lebih ampuh ketika diterapkan saat mengajar di materi satuan panjang. Yang berikutnya yaitu segitiga Jokowi. Nah, ini juga mempermudah siswa Bapak Ibu. Di sini jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk segitiga ini Bapak Ibu ya. Nah, yang di atas itu adalah jarak, yang di bawah kecepatan dan waktu. Misalkan kita mau mencari jarak, berarti tutup jaraknya ini. Tutup pakai tangan, tinggal ada apa? K sama W. Kalau ke samping dikali jadi K, J sama dengan K kali W. Nah, kemudian kalau yang kecepatan, kalau mencari kecepatan, berarti K-nya ditutup pakai tangan, berarti tinggal apa? J, kalau ke bawah itu bagi J bagi W. Nah, kalau mencari waktu juga sama, berarti W sama dengan J dibagi dengan K. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sangat mempermudah siswa untuk memahami rumus. Jadi nggak lagi menghafal Bapak Ibu. Kalau menghafal sering keselip-selip. Kalau dengan disajikan menggunakan segitiga seperti itu, maka siswa akan lebih gampang juga ya matematika. Jadi lebih semangatnya muncul begitu. Nah, berikutnya lagi masih sama, yaitu mencari debit, volume sama waktu. Ini pun caranya sama Bapak Ibu ya. Kalau mencari debit, berarti debit sama dengan volume dibagi waktu. Ya, seperti itu. Gampang ya? Oke, ini juga masih sama nih. Perbedaannya kalau skala di sini adalah skala, S sama dengan 1/P. P ini kita anggapkan sebagai, kalau biasanya kan skala kan bentuknya seperti ini. Sebentar. Oke, kan S sama dengan misalnya 1 dibanding 500. Nah, ini kita anggap sebagai P-nya Bapak Ibu, agar lebih mudah. Nah, jadi ini disimpan dulu. Nah, ketika ditanya, misalkan berapakah jarak sebenarnya? Nah, kita sajikan seperti ini. Jadi skalanya nggak muncul dalam segitiga ini. Yang muncul yaitu si P-nya. Jadi misalkan kalau kita mau mencari JS, yaitu sama dengan P dikali JP. Karena kalau kita pakai misalkan nih, kalau kita pakai yang skala nanti ribet. Biasanya seperti ini misalkan kan. Kan kalau skala itu rumusnya adalah JP atau bagi dengan JS. Berarti kalau mau nyari JS sama dengan nanti JP dibagi skala. Nah, misalkan kita JP-nya itu 5 dan skalanya itu misalkan 1 banding 500. Nah,
Seperti ini kan bingung. Mereka akan lebih. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu guru SD waktu belajar materi ini menggunakan cara yang seperti ini. Ini lebih to the point, lebih enak. Oke. Sekarang saya mau tanya nih. Apakah siswa Bapak Ibu ada yang belum paham mengenai operasi hitung bilangan? Ini ada, Kak. Pembagian susun. Pembagian susun, oke. Coba kalau di SMA, di SMP, SMA ataupun SMK, apakah masih ada yang bingung misalkan min 5 tambah 3? Mereka apakah masih bingung? Apakah ada? Soalnya kalau di sekolah saya itu ada, Bapak Ibu. Ada yang masih bingung? Mohon maaf, di-mute sebentar. Oke, jadi di pengalaman di sekolah saya sendiri itu masih ada ketika baru masuk SMP, kemudian naik SMA, ketika saya tes kemampuan awal, ini kan masih simpel nih. Misalkan kayak setengah bagi setengah, mereka bingung. Jawabannya 1/4, padahal 1 gitu kan. Kemudian saya tes lagi, misalkan min 7 plus 10. Mereka juga bingung. Jawabannya berapa ya? Kayak gitu. Apakah masih ada di sekolah Bapak Ibu? Mungkin kan ataupun yang baru masuk SMP nggak mungkin kan menyalahkan, oh ini guru SD-nya nggak ini nih, itu kan nggak mungkin kan. Jadi waktunya kita yang sekarang memperbaiki apa yang belum tepat gitu. Nah, di sini saya akan sedikit share tips tentang operasi hitung bilangan. Nih, contohnya seperti saya ucapkan tadi, sampaikan tadi, min 10 plus 7. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah paham lah ya, pasti hasilnya min 3. Tapi tipsnya begini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, ini khusus yang pertama, khusus yang tandanya beda. Yang pertama ada negatif, yang kedua ada positif. Ya, yuk. Yang pertama kita lihat, angka yang besar itu yang mana? Jadi bukan min 10 sama 7 ya, tapi 10 sama 7 yang dilihat. 10 ini kan yang negatif, 7 ini kan yang positif. Nah, 10 sama 7 itu besar yang mana? Ya, besar 10. 10 itu depan tandanya yaitu negatif. Tulis negatif. Tulis negatif ya. Nah, kemudian 10 dibagi, kemudian setelah tulis negatif, oke sebentar. Oke, setelah ditulis negatif, maka hasilnya sekarang dikurangin angkanya. 10 kurang 7 sama dengan 3. Oke, tes lagi deh. Misalkan yang ini dulu nih. Ini nih, yang beda tanda juga nih. 7 min 9. 7-nya kan positif, kemudian 9-nya negatif. 7 sama 9 itu lebih besar yang 9. Nah, 9-nya adalah negatif. Jadi negatif. Kemudian dikurangin angkanya. 9 kurang 7 sama dengan 2. Ya, begitu. Oke, coba yang ini. Ini pun sama. Berarti gimana nih? Kalau yang ini, min 10 sama plus 15. Angka yang besar itu angka yang positif atau yang negatif? Ya, 15. 15 ini adalah positif. Berarti jawabannya positif. Positif. Nah, kemudian dikurangin 15 kurang 10 sama dengan 5. Dan yang terakhir, kalau misalkan nih, kalau sejenis, min sama min, pasti hasilnya min. Tapi kalau sejenis, angkanya itu dijumlahkan, yaitu 17. Nah, kalau misalkan 5 tambah 3, itu kan gampang ya. Ini mah nggak perlu pakai trik pun udah bisa hasilnya 8 gitu kan. Intinya sama di sini. Kalau sama-sama min, maka hasilnya min, kemudian angka dijumlahkan. Kalau sama-sama plus, hasilnya plus, angkanya dijumlahkan. Cuman yang sering keliru adalah ketika di sini beda tanda. Jadi dilihat angka yang paling besar tandanya itu apa. Kalau tandanya min, berarti nanti hasilnya min. Kemudian angka yang besar kurang angka yang kecil. Nah, begitu. Soalnya ini saya sering banget menjumpai ketika baru masuk SMA, SMK, kemudian pas tes kemampuan awal, ada beberapa siswa yang masih belum paham, yang masih bingung dengan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, kemudian ini lagi nih, kemarin saya buat konten di Instagram dan saya juga buat di story tentang soalnya bentuknya seperti ini. Mereka masih banyak banget yang salah, banyak banget yang keliru antara pembagian dan perkalian itu harus dahulukan perkalian. Itu konsep mereka. Karena kan kalau di kalimat kan kali bagi tambah kurang, tapi itu kurang lengkap ya Bapak Ibu ya. Aturan kali bagi tambah kurang, kali dan bagi itu seimbang, utamakan dari depan, begitu kan? Nah, kemudian
salah konsepnya adalah Kak harusnya itu kan dikali terlebih dahulu begitu kan. Nah, agar lebih mudah konsep perhitungannya, nih kalau 64 dibagi 24 kan nggak bisa kan? Kan pasti hasilnya pecahan begitu kan? Kalau misalkan dihitung secara biasa. Soalnya saya sering menjumpai ketika siswa kelas 4, 5, 6 kalau nggak salah, kelas 6 di operasi hitung bilangan. Mereka bingung kan ini hasilnya pecahan, nanti pecahannya dikalikan dengan 9. Itu ribet, ya kan? Tips dari saya adalah kalau bagi di sini diganti dengan per. Diganti dengan per, kemudian nah di sini nih kan 64 dibagi 24 dikali 9. Agar lebih mudah kita gunakan sistem coret mencoret alias dibagi. Yang pertama, 9 dikali 24 sama dengan 3. Nah, kalau 9 sama 24 sama-sama dibagi 3 yaitu 3 bagi 3 yaitu 8. Sudah kan? Kemudian, nah ini nih, 64 dibagi 8 sama dengan 8. Bawah habis tinggal 1. Udah deh, tinggal 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, kalau yang ini pun sama, berarti 60 dibagi 25, kemudian dikali 15. Bagi 5 sama dengan 3 bagi 5 sama dengan 5. 60 bagi 5 sama dengan 12. 12. Yes, 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, kalau biasanya dari pengalaman saya nih ya, sering menjumpai mereka lebih membagi dengan cara porogapit dulu, baru deh nanti dikalikan 15. Itu ribet Bapak Ibu. Yang ada siswanya semakin pusing, begitu ya. Nah, yuk mengajar dengan cara yang simple. Nih saya punya video yang diambil dari Instagram saya. Monggo Bapak Ibu silakan disimak. Kalau memang relate dengan pelajaran Bapak Ibu boleh dicontoh. Yuk kita belajar pengurangan bilangan bulat dengan pecahan guys. Caranya gampang banget. Yuk langsung disimak ya guys. Oke. Yang pertama kalian kalikan 3 kali 4 berapa tuh? Ya 12. Tulis 12 dikurang 3. Pernya sama kayak gini guys, 4. Kemudian kurangin aja sama dengan 9/4. Sampai sini paham ya? Kalau mau dirubah pecahan campuran bisa banget, bagi aja yaitu 2 1/4. Cara mencari ini sudah ku beritahu di video sebelumnya guys. Oke, sekarang yang ini berarti dikalikan aja yaitu 10 min 1/5. Jadi sama dengan 9/5. Ayo berapa ininya? Iya, 1/4/5. Paham ya guys? Yuk lanjut ke sini. 4 kali 7 sama dengan 28 dikurang 2/7. Berapa tuh dikurangin? Ya 26/7. Berapa ya dibagi ya? 3 ya. Kemudian 21 sisanya yaitu 5/7. Nah, coba guys yang ini, apakah kalian bisa? Coba tulis di kolom komentar ya guys jawabannya. Aku tunggu. Nah, kalau biasanya itu kebetulan saya juga ngelesin siswa-siswi SD lumayan banyak. Nah, kebetulan biasanya mereka itu kayak menyamakan penyebut dulu gitu kan ya. Ini memang benar menyamakan penyebut, hanya saja ini lebih dipersimpel. Jadi langsung aja Bapak Ibu. Ini contoh mengajar yang lebih simpel. Yuk kita belajar pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Oke. Berikutnya kita belajar merubah pecahan. Mungkin di sini mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin saya di sini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya hanya share tips dari saya begitu Bapak Ibu. Yuk yang pertama di sini mengubah dari pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Yang pertama yaitu 10 bagi 3. Caranya adalah nih ya. Jadi 3 kali berapa sih yang mendekati 10? Ya 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Berarti 10 dikurang 9 yaitu 1. Pernya sama selalu 3. Berikutnya yang ini, 65 dibagi 7. Aduh, berapa ya? 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 65? 7 kali 9 sama dengan 63. Ya, 9 sama dengan 63. 65 kurang 63 sama dengan 2. Pernya sama yaitu 7. Nah, begitu Bapak Ibu untuk merubah bentuk pecahan ke dalam bentuk pecahan campuran. Tapi ini untuk khusus angka yang masih simpel ya Bapak Ibu. Jadi ini kan kalau masih siswa kelas 3 atau kelas 4 SD itu kan masih belajar yang simpel-simpel. Jadi diajarkan juga dengan cara yang simpel. Nanti kalau memang angkanya sudah besar baru menggunakan cara porogapit. Nah,
Kemudian yang ini nih, ini juga konsepnya sama, yaitu nanti menggunakan cara coret-mencoret. Oke deh, coba kita bahas bareng-bareng. 2/5 berarti ini dibagi, ini kalau mau dirubah ke bentuk pecahan biasa yaitu 10/3, jadi dikali kemudian ditambah. Nah, kalau bagi itu mau dijadikan kali artinya dibalik 3/10. Kemudian dikali 0,25 ini kan sama dengan 25/100 atau setelah disederhanakan hasilnya 1/4 ya. Oke, 1/4. Dari sini kita bisa kalau coret-mencoret, yaitu coret, bagi 2, 1 bagi 2. Berapa nih bagi 2 nih? 2. Sudah habis ya? Aduh, maaf. Oke, jadi hasilnya baru deh dikalikan. Yang atas kalikan semua 3, yang bawah kalikan semua, yaitu berapa nih? 100 ya, 100, sorry, 100. Maaf, Bapak Ibu. Ya, berikutnya tips FPB KPK. Biasanya kalau di sekolah itu menggunakan pohon faktor ataupun kelipatan untuk mencari FPB dan KPK. Nah, kalau menggunakan pohon faktor, menggunakan kelipatan itu lebih ribet karena nanti dia mencari sendiri-sendiri, KPK sendiri, FPB sendiri. Kemudian kalau menggunakan pohon faktor itu juga ribet karena yang diambil yang mana ya? Gitu. Jadi kalau opsi dari saya di sini untuk mencari FPB dan KPK itu menggunakan tabel. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, tapi mungkin kalau ada yang peserta umum yang memang bukan guru matematika yang belum paham, boleh deh aku jelasin sebentar. Di sini kan carikan FPB dan KPK dari 12, 18, dan 24. Nah, yang pertama kita menggunakan faktor prima. Faktor prima itu adalah ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, di sini caranya pertama, kalau ada genap pasti dibagi 2 terlebih dahulu. Jadi 12 bagi 2 sama dengan 6, bagi 2 sama dengan 9, bagi 2 sama dengan 24. Oke, karena bisa ngebagi semuanya nih, maka 2 ini dilingkerin. Paham ya? Lanjut. Nah, kemudian masih ada yang genap nih, 6 sama 12. Berarti bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2 tidak bisa, artinya tetap 9. 12 bagi 2 sama dengan 6. Karena nggak bisa ngebagi 9, maka 2 ini tidak dilingkari. Nah, lanjut. Karena masih ada yang genap, nih si 6-nya, berarti dibagi 2 lagi. 3 bagi 2, nggak bisa. 9 bagi 2 juga nggak bisa. Kemudian, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ini juga nggak bisa ngebagi semuanya nih, jadi nggak perlu dilingkerin. Oke, karena di sini sudah tidak ada yang genap, jadi next ke ganjil. Yaitu coba kita bagi 3. Oke, bagi 3, 1, bagi 3, 3, bagi 3, 1. Ya, kalau seperti ini, berarti bisa ngebagi semuanya, artinya 3-nya dilingkari. Oke, tinggal 1, 3 ini, berarti tinggal dibagi 3. Nah, kalau semuanya sudah seperti ini, sudah satu semua seperti ini, artinya sudah selesai. FPB-nya itu adalah yang dilingkari. Berarti berapa? 2 kali 3 sama dengan 6, itu FPB. Sedangkan KPK-nya itu dikalikan semua. Di sini kan 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. 8 dikali 9 sama dengan 72. Nah, yuk jawab dalam waktu 2 detik. Nih, aku mau kasih challenge juga nih. Jadi setelah video ini aku putar, silakan Bapak Ibu, aku kasih challenge, jawab dalam waktu 2 detik ya. Ini materi SMP. Halo guys, jadi pada video kali ini aku akan bagi tips yang paling gampang mengerjakan soal seperti ini guys. Langsung dibahas. Jadi caranya adalah di sini ya guys, lihat bentuk angkanya. Angkanya sama bentuknya. Ini pun semua sama ya. Cuma beda tanda. Plus, min ataupun min plus sama aja, intinya beda tanda ya guys. Oke, langsung kita eksekusi. Caranya adalah depan kali depan akar 7 kali akar 7, itu kan akarnya hilang ya karena angkanya sama jadi 7. Kemudian plus kali min itu min, dan 3 kali 3 sama dengan akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya 4. Gampang banget kan? Oke,
Coba deh next kita buktikan 2 detik selesai. Ya, langsung ambil angkanya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Easy banget. Gimana? Paham nggak? Coba, kalau kalian paham, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Aku tunggu. Buktikan, kerjakan dalam waktu 2 detik. Gimana Bapak Ibu, silakan. Apakah sudah ada yang menjawab? Wih, nah, gini nih. Bagi orang yang nggak suka matematika, ataupun siswa yang bermindset, ih matematika susah loh. Kalau dikasih tips seperti ini, memang sih nggak semua angka bisa dijadikan tips cepat. Tapi minimal dalam satu bab itu pasti ada. Nih, contohnya dalam bentuk perkalian akar. Ataupun ini biasanya nanti untuk mencari perkalian akar ataupun merasionalkan bentuk akar. Nah, kalau dengan cara ini pasti efektif. Efektif apa maksudnya? Efektif meningkatkan semangat belajar siswa. Kita berpikir, wah gampang banget ya Bu, kok semudah ini? Padahal soalnya kayaknya banyak. Ternyata jawabannya simple banget gitu. Jadi pokoknya saran saya adalah ketika mengajar nantinya setiap mungkin pertama kita kasih tips cara panjangnya dulu sesuai dengan rules. Nah kemudian yang di akhir, tahu nggak sih Nak, Ibu punya tips cepatnya loh kayak gitu. Jadi mereka akan lebih wah gampang ya Bu ternyata. Nah nanti dikasih arahan lain, tips cepat itu boleh digunakan ketika mencari soal pilihan ganda. Tapi kalau mencari soal esai silakan kerjakan dengan cara terstruktur. Halo guys. Oke. Yang kedua tips aljabar. Karena aljabar juga bisa dibilang mulai susah ya. Ini aljabar ada transformasi dari matematika angka menjadi matematika huruf. Ini yang aku share tips cepatnya biar lebih mudah ketika mengkuadratkan. Kan tadi kalau tips panjangnya pasti Bapak Ibu sudah tahu semua lah ya. Nah, kalau tips cepatnya adalah yang pertama, ini khusus yang depannya itu 1 alias hanya terdapat X. Nah, misalkan X plus 5 kuadrat. Berarti di sini nanti yang depan dikuadratin, yaitu X kuadrat. Kemudian dikalikan semua. X dikali plus 5. 5X dikali 2, 10. X 10X. Dan kuadratin yaitu 25. Jadi kesimpulannya adalah depan dan belakang itu dikuadratkan dan tengah-tengahnya adalah hasil kali dari semuanya. Oke, wah ini ketinggalan nih. Ada yang salah nih. Maaf saya revisi sebentar. Oke, di sini. Nah, yang ini pun sama caranya. Nah, yang ini pun sama. Jadi di sini pertama yang depan dikuadratin. 2X dikuadratkan sama dengan 4X kuadrat. Kemudian yang belakang min 9 dikuadratkan min 3 dikuadratkan hasilnya plus 9. Nah, yang tengah ini min 12 yang dapat dari mana? Dapat dari 2X dikali min 3 dikali 2 dikalikan semuanya. 2X kali min 3 sama dengan min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Nah, begitu. Nah, kemudian gimana kalau misalkan bukan kuadrat? Oke, ini khusus yang depan X-nya itu 1 variabel X-nya. Jadi cukup X kuadrat. Kemudian yang tengah ini dapat dari min 5 tambah 2. Min 5 tambah 2 tadi sudah belajar berarti min 3. Kasih X tengah-tengahnya. Nah, yang di belakang itu hasil perkalian. Perkalian antara min 5 dengan 2, yaitu min 10. Jadi kesimpulannya yang tengah hasil jumlah, yang belakang yang konstantanya itu hasil kali. Begitu. Dan untuk yang terakhir aljabar di sini adalah misalkan 2X ini sama kayak yang tadi bentuk akar, di sini angkanya sama, hanya beda di tandanya plus dan minus. Jadi caranya sama, depan kali depan yaitu berapa nih? 2X kali 2X sama dengan 4X kuadrat, kemudian min kali plus hasilnya min, dan 5 kali 5 sama dengan 25. Yes, gampang ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk SMA-nya, trigonometri. Yuk, mengajar menggunakan trik yang menarik. Oke, silakan.
Gak hafal sudut istimewa trigonometri? Yuk kita buat contekannya. Jadi caranya adalah pertama buat akar terlebih dahulu guys, kemudian sin, cos 0 sampai dengan 90 derajat dan dalamnya 0, 1, 2, 3, 4 kemudian dibalik perin 2. Oke, yang pertama yaitu sin 30 derajat. 30 itu sama dengan 1, berarti akar 1 pernya 2. Akar 1 itu sama dengan 1 per 2. Gampang banget. Oke, yang kedua cos 0. Cos 0 itu sama dengan 4. Berarti akar 4 per 2. Akar 4 yaitu 2 per 2 alias 1. Ya bener banget juga dong. Next, tan 45. Tan 45. Ingat teman-teman, tan itu rumusnya adalah sin per cos. Berarti tan 45 sin per cos. Iya, akar 2 per akar 2 alias 1. Gampang banget. Yuk, sebagai latihan coba sin 90 berapa ya guys? Jangan lupa di save, pasti bermanfaat. Oke, ditunggu jawabannya. Nah, kebetulan untuk video saya yang ini penontonnya tembus lebih dari 2. Nah, ini sangat respon dari penonton ternyata sangat baik. Kenapa? Karena banyak siswa yang kesulitan saat menghafalkan sudut istimewa trigonometri. Banyak banget yang kesulitan, yang suka kebalik-balik juga banyak. Jadi, saya membagi tips bentuknya seperti ini agar lebih ternyata nggak perlu dihafal ya Bu, cukup dipahamin aja bentuk akarnya gitu kan. Jadi kan juga urutan 0, 1, 2, 3, 4 dan cuma dibalik untuk yang kosnya. Jadi ini lebih mudah dipahamin. Intinya nggak menghafal, kalau mungkin nantinya pasti bakal dihafal gitu kan ya. Nah, untuk awalannya agar siswa itu lebih tertarik dan lebih enjoy saat belajar, kita berikan tips yang menarik juga dong Bapak Ibu. Oke, nah ini tips lagi nih, tips terakhir untuk rumus trigonometri. Ini kan siswa SMA. Siswa SMA itu identik dengan sayang-sayangan dan cinta-cintaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita selipkan bentuk rumus ke dalam konsep seperti ini. Jadi agar lebih mudah di otak mereka. Kalau mereka, dari pengalaman saya sendiri waktu SMA dulu, ketika hafalan sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos ini kayaknya nggak hafal Bapak Ibu. Susah dihafalin. Nah, yang pertama, yuk kita caranya adalah misalkan nih, sayang ditambah sayang berarti semakin cinta. Ingat, kalau S-nya itu sin, kemudian C-nya itu adalah sebagai cos. Oke, berarti yang penting hafal bahwasanya semua ada duanya. Kemudian yang untuk sudutnya itu A plus B per 2. Ini konsep yang harus dihafal. Yang kedua, A min B per 2. Nah, kalau untuk sin cosnya ini biar lebih mudah menggunakan cara konsep yang ini. Sekarang, sayang dikurang sayang itu semakin cinta sesaat. Berarti di sini rumusnya sin A min sin B sama dengan 2 cos. Kemudian di sini sin. Ya, begitu. Dan cinta ditambah cinta sama dengan cinta-cintaan alias kos sama kos. Dan kalau yang ini cinta dikurang cinta sehidup semati, kan dikurang ya tadi bohong. Berarti kalau tadi bohong artinya di sini ada negatifnya. Nah, ini adalah tips bagi mereka yang nggak suka matematika, kemudian harus hafal rumus. Nah, sedangkan kalau siswa yang pintar matematika mah jangan lagi dikasih tips. Memang udah suka, pasti bakal enjoy dalam menikmati pelajaran matematika. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian materi saya banyak kesalahan ataupun banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya buka sesi sharing session ataupun sesi pertanyaan. Silakan Kak Flo. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan virtual dulu untuk Kak Ainul dengan materinya yang daging semuanya. Wah, luar biasa Kak Ainul. Dari tadi nih saya melihat ya Bapak Ibu itu sangat antusias banget, terlihat dari komentar-komentar mereka Bapak Ibu dan juga ya jawaban-jawaban yang diberikan. Tadi saya sempat baca ada satu pertanyaan dari Pak Rudi yang mungkin beliau sangat bahagia hari ini karena tadi beliau nanya apalagi kalau sudah harus ngajarin tentang sin cos. Ternyata di akhir sama Kak Ainul dibahas. Saya suka banget tuh rumusnya tuh sayang ditambah sayang jadi semakin cinta. Dulu tuh zaman masih sekolah nggak ada tuh Kak Ainul
kayak gitu, malah harus ngafalin ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, pagi hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan dan juga pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh Kak Ainul. Tentunya kalau hal seperti ini kita mulai perlahan tapi pasti kita hadirkan di dalam ruang kelas, saya yakin deh nggak ada lagi nih murid-murid yang akan memberikan cap atau label, wah guru matematika itu kaku, guru matematika itu susah untuk didekati, guru matematika itu killer ya, seperti itu. Nah, baik, kita sudah tiba di sesi tanya jawab atau sharing session. Saya yakin nih Kak Ainul dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di sesi workshop pada siang hari ini sudah tidak sabar untuk segera bertanya nih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami akan buka 5 orang penanya pertama ya Kak Ainul ya. Boleh. Boleh ya Kak Ainul? Boleh. Boleh, oke baik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh open mic, lalu sebutkan nama dan mengajar di unit apa, apakah SD, SMP, atau SMA, langsung ditanyakan kepada Kak Ainul. Oh, oke. Kak Ainul sambil menunggu Bapak Ibu nih yang akan bertanya secara langsung, di kolom chat sudah ada Ibu Helmiatus. Halo Ibu, selamat pagi. Terima kasih nih dari tadi saya melihat Ibu sangat antusias mengikuti workshop pada pagi hari ini. Pertanyaannya seperti ini nih Kak Ainul, apakah ada trik cepat bagi siswa SD untuk lebih paham tentang pembagian bersusun? Karena pembagian bersusun itu langkah-langkahnya cukup banyak, sehingga terkadang siswa bingung cara pengerjaannya. Silakan Kak Ainul. Oke, baik, terima kasih Bu Helmiatus atas pertanyaannya. Trik cepat apa ini? Pembagian bersusun. Pembagian bersusun artinya porogapit ya Bapak Ibu ya, Ibu ya. Nah, tips cepatnya itu gimana ya Bu ya? Itu memang cara yang saklek sih Bapak Ibu sebenarnya ya Pak. Tapi konsepnya yang penting kalau misalkan kita sudah hafal perkalian, minimal itu perkalian 10 nih ya Bu ya. Kalau sudah dapat perkalian 10 pasti mereka akan lebih nangkep. Soalnya pengalaman saya pun saya sering ngajar SD yang masih baru banget belajar pembagian. Baru banget belajar pembagian, jadi mereka itu nggak bisa menggunakan porogapit karena belum hafal perkaliannya. Itu poinnya. Tetapi kalau sudah hafal perkaliannya tanpa diajarin secara detail pun kita sudah paham, sudah oh gampang ternyata. Jadi konsep awalnya itu dihafalkan dulu perkaliannya. Kalau memang misalkan nih siswa kelas 3 atau kelas 4 itu kan mulai pembagian tuh, mereka susah untuk menghafalkan perkalian, apalagi di era pandemi kemarin ya Bapak Ibu ya. Itu sangat berdampak besar bagi siswa dalam perkalian. Misalkan nih, mereka tuh nggak hafal perkalian, bahkan 3 kali 2 nggak ngerti, hasilnya 5. Saya pernah ngetes soalnya. Di SMA pun saya ngetes 5 kali 6 aja nggak bisa, karena mereka sudah mengandalkan yang namanya kalkulator. Gitu. Nah, jadi pasti ada tipsnya untuk perkalian, yaitu bisa menggunakan tips jari matika. Kemudian kalau untuk pembagiannya, pokoknya setelah siswanya itu hafal dengan perkalian, pasti pembagian pasti lancar Ibu. Pokoknya semua itu konsep ada di perkalian. Karena kalau disusun ke bawah itu kan semuanya menggunakan perkalian 10, di bawah 10. Misalkan kayak misalkan 235 dibagi dengan 5. Nanti kan berarti kan 32 dulu bagi dengan 5, begitu kan? Nah, itu yang penting hafal dan paham perkalian, Kak. Kalau nggak hafal ya minimal bisa dengan jari matika, gitu kan. Gimana Ibu? Apakah sudah dapat jawaban yang diinginkan? Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih ya. Sudah cukup. Berarti di perkaliannya lebih dimantapkan ya. Iya Bu. Nah, saya juga sudah pernah bagi tips nih untuk perkalian jari matika di Instagram, boleh nanti di follow aja, dicari tips jari matika dari perkalian 2 sampai dengan perkalian 9. Yang paling gampang itu kalau misalkan di perkalian 9 itu gampang banget, itu juga pasti membuat siswa itu lebih semangat nih. Misalkan Ibu ya, aku contohin ya Bu ya. Misalkan 9, sekarang 9 kali 7, hitnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dilipat. Nah, sebelah sini yang sebelah kanan ada 6, sebelah kiri berapa? 3, jadi 63. Nah, itu contohnya. Pasti mereka kalau misalkan mau hafalan, Ibu pusing Bu, banyak banget yang dihafalin, kayak gitu kan. Pasti seperti itu. Nah, coba pakai tips dari matika.
tips perkali 5 pun ada, semua itu ada. Yang penting kita mau mengajarkan ke siswanya. Kalau misalkan, oke deh, Kak, kan wajib dihafal, nggak mungkin dong nyampe SMA bakal pakai jari matika terus. Nah, kita kan di SD menanamkan konsep nih. Kalau konsepnya sudah hafal, nanti sudah paham, pasti dengan seiring berjalannya waktu, mereka akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan langsung, Nina, hafalin perkalian 1 sampai 10, pening, Bu. Mungkin cukup, Ibu. Oke, baik. Semoga membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Helmiatus ya. Nah, betul sekali Kak Ainul. Tadi kan Kak Ainul bilang ya, kalau di SD memang kita menerapkan konsep nih. Jadi memang kita harus mengarahkan supaya gimana siswa-siswi kita, anak didik kita itu tidak menghafal tapi memahami konsep ya. Karena kan ada tuh ungkapan Kak Ainul, semakin banyak hafal semakin banyak lupa, sedikit hafal sedikit lupa, tidak hafal tidak lupa. Itu. Nah, baik. Berikutnya nih, ada juga nih pertanyaan dari Ibu Faridotul Ulfa nih Kak Ainul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ainul tadi, ada anak SMA yang masih belum paham tentang operasi bilangan dasar. Sedangkan guru harus juga mengejar materi. Nah, yang sesuai. Bagaimana cara Kak Ainul mensiasatinya? Oke, jadi ini juga pengalaman saya ya Ibu ya, sebagai guru di SMK sama SMA kan ya sama ya Bu ya. Jadi cara mensiasatinya, misalkan nih kita belajar materi limit nih, limit sama turunan atau turunan yang ada integral yang ada batasnya. Nah, itu kan pasti hasilnya pecahan semua ya. Ataupun nanti ada pengurangan pengurangan penjumlahan yang memang angkanya memang mungkin sudah agak besar gitu kan ya. Itu mereka nggak bisa. Solusinya adalah, jadi sebelum belajar, sebelum masuk ke materi tersebut, kita harus adakan dulu materi prasyarat. Dalam limit itu apa aja sih prasyaratnya? Misalkan nih kayak penjumlahan pecahan, kita senggol dulu sedikit, kita review dulu otak mereka sedikit, review pengetahuan mereka, apakah mereka sudah paham atau belum. Jika ada yang belum paham, kita senggol sedikit. Nah, kalau masih susah nggak paham, berarti kita kasih semacam private lah untuk anaknya. Nina nih, Ibu punya video ini, ataupun bisa lah pas jam kosong, nanti ke kantor ya, nah Ibu mau ini belajar bareng ya gitu kan. Karena kalau misalkan kita fokus kepada satu anak yang nggak bisa, nanti kita ketinggalan pelajaran Ibu. Ya kan? Jadi solusinya adalah yang pertama kita berikan materi prasyarat sebelum belajar. Kalau memang pasti wajar sih kalau memang ada satu orang yang nggak bisa, itu wajar, mungkin memang nggak pernah belajar. Nah, kita berikan video singkatnya ataupun tips singkatnya. Nah, setelah itu kalau memang masih nggak bisa juga, oke nak, yuk kita ke kantor, kita belajar bareng atau ke perpus begitu. Jadi kita gunakan pendekatan emosional. Karena apa? Guru matematika itu terkenal kaku, galak, killer, dan kayaknya nggak mau akrab sama siswa. Bener nggak sih? Nah, begitu. Nah, mari kita membangun keakraban dengan siswa. Kalau siswanya itu akrab dengan kita, merasa kenal sama kita, merasa dihargai, pasti akan muncul semangat belajar. Terus pas di kelas, aku malu deh kalau Bu Ainul masuk, aku nggak bisa. Aku merasa gimana nanti kalau dipanggil aku maju nggak bisa. Itu pasti muncul seperti itu. Kalau kita akrab dengan siswa. Tetapi kalau kita sama siswa itu galak, terus cuek, terus killer, itu siswanya udahlah nanti aja gampang, search juga bisa, pasti begitu. Tapi kalau misalkan akrab, pasti merasa sungkan kalau misalnya kita nggak bisa. Itu mungkin yang bisa saya jawab Ibu Ulfa. Baik, terima kasih Kak Ainul dan juga Bu Ulfa, semoga membantu menjawab pertanyaannya ya. Jadi memang bagaimana cara mensiasatinya, salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan. Jadi materi tetap terjaga nih ya, Kak Ainul ya, tetap terpenuhi, tetap terkejar lah istilahnya ya kalau di kita ya sebagai guru. Tapi di satu sisi siswa atau anak didik yang terkendala itu masih tetap kita tangani juga seperti itu. Berikutnya Kak Ainul, wah udah mulai rame juga nih. Ada pertanyaan dari Bapak Reza Mulyadi. Beliau menanyakan, apakah ada tips untuk mengajarkan materi bangun datar dan bangun ruang? Silakan Kak Ainul. Oke. Untuk bangun datar dan bangun ruang, kalau bangun datar sih masih gampang ya Ibu ya, Pak ya, karena yang penting hafal rumus, paham rumus, sering berlatih sih sebenarnya. Mungkin kalau bangun ruang itu bisa menggunakan
untuk memahaminya nih ya Pak ya, bisa menggunakan berbantuan GeoGebra tuh, disambung-sambungkan kalau misalkan dari mencari jarak antara titik dengan diagonal misalkan. Itu bisa menggunakan berbantuan GeoGebra untuk pemahamannya. Kalau untuk mengerjakannya, ini memang sebenarnya materi tersulit di matematika kalau menurut saya itu bangun ruang. Karena kita harus pandai berimajinasi, kira-kira di mana ya jaraknya ya, gitu. Nah, tipsnya itu gimana ya Pak ya? Saya juga bingung sebenarnya. Saya juga belum lihai di bagian ini. Jadi mungkin memang menghafal rumus dan sering berlatih. Itu poinnya. Kalau sering berlatih, pasti bisa. Dan pokoknya sering-sering kayak buka referensi-referensi dari YouTube ataupun dari buku. Intinya sering berlatih deh. Kalau berlatih pasti bisa. Masalahnya adalah siswa sekarang nggak mau berlatih. Pengennya disuapin terus. Itu masalahnya. Mungkin jawabannya kurang memuaskan, mohon maaf Pak Reza, karena memang untuk tips di bangun data dan bangun ruang saya belum dapat tipsnya. Baik, terima kasih Kak Ainul. Nah, Pak Reza, tapi tadi ada satu saran yang diberikan oleh Kak Ainul bahwa memang pada saat kita mengajarkan materi bangun datar dan bangun ruang itu memperbanyak latihan. Karena memang betul sekali ya ungkapan yang mengatakan anak bisa karena biasa. Nah, jadi seperti itu. Dan juga mungkin tadi seperti disampaikan oleh Kak Ainul, menggunakan mungkin manipulatif atau bahan ajar ya Kak Ainul. Dan juga dari kita secara pribadi sebagai seorang pendidik, kita harus mencari tahu lebih banyak. Dan biasanya di dalam sekolah, lingkungan kita bekerja nih Bapak Ibu, kan kita punya komunitas belajar yang terdiri dari Bapak Ibu guru lainnya. Nah, itu kita bisa memperkuat tuh komunitas belajar kita. Jadi kalau ada kendala, gimana sih cara, kok di kelas kamu bisa nih ngajarin bangun datar atau bangun ruang, gimana sih tips dan triksnya? Nah, itu bisa saling bertukar pengalaman atau berbagi tips dan trik seperti itu. Nah, berikutnya Kak Ainul, ada pertanyaan dari SMK dengan Bapak Ibu Bening, mohon maaf. Ini beliau menanyakan, ini agak di luar materi sedikit, tapi beliau ingin menanyakan bagaimana sih cara mengendalikan kelas. Bagaimana caranya anak-anak itu menjadi nyaman dalam belajar di dalam kelas dan tidak ramai sendiri di kelas. Karena saat diberikan ice breaking, anak-anak malah kadang males-malesan dan berpikir seperti anak kecil. Silakan Kak Ainul. Oke, izin menjawab Pak Bening. Nah, di sini ini juga saya sudah menerapkan nih. Yang pertama itu intonasi. Intonasi sangat penting. Kalau kitanya, baik anak-anak, nggak semangat. Gimana siswa mau semangat kalau gurunya nggak semangat? Itu poin pertama. Terus poin kedua, gimana caranya agar anak itu tidak ramai saat diberi ice breaking? Oke, yang pertama kita harus misalkan nih kasih tepuk konsentrasi, semua harus ikut, semua harus konsentrasi, pas konsentrasi semua diem, jadi harus ngikut. Kalau enggak ini dipanggil aja, yuk panggil, kalau mau ini kamu maju sekarang, maju pimpin ice breaking, pastikan mereka takut. Jadi biar mereka minimal gerak semuanya. Jadi biar nggak males-malesan. Kalau yang berpikir seperti anak kecil, oke nggak apa-apa, coba. Kalau kita nggak ada ice breaking, coba Bapak mau tanya, mau nggak langsung kuis? Mau nggak misalkan nih, pusing nggak sih diisi otak kalian, panas nggak sih gitu kan ya. Tujuannya apa ice breaking? Nah, tujuannya biar otak kalian nggak panas, biar nggak terlalu pusing. Jadi kita have fun dulu aja deh sekarang, senang-senang aja deh dulu deh sekarang. Jadi jangan langsung. Nanti kalau langsung nanti kalian pusing, nanti nangis gitu. Misalkan sambil dipecandain aja Bapak Ibu. Jadi biar lebih enjoy, lebih nyaman, kita yang pertama harus humoris juga. Itu sangat perlu. Dari pengalaman saya pernah PPL waktu zaman kuliah, ngajar di waktu sekolah yang lumayan bagus, dan dapat kelas yang paling IPS 5 deh. IPS 5 yang kebanyakan tuh cowok semua. Itu Masya Allah banget, pokoknya Masya Allah banget. Dari situ, pas pertama kali masuk, semacam diremehkan sama siswanya. Nah, begitu saya masuk, pertama intonasi memang harus tegas, kemudian harus pede. Yang ketiga, apa sih Bu ini? Pokoknya harus tegas semuanya. Pas awal masuk mereka tuh izin ke toilet hampir ada 10 orang kali. Serius jadi. Nah, setelah itu di pertemuan berikutnya, Bu izin, oke silakan, tapi saya waktu beli 2 menit, kalau nggak 5 menit, kalau nggak ini berarti di alfa. Akhirnya, maaf nggak jadi, balik. Nah, kemudian ternyata mereka tuh di matematika tuh nggak paham sama sekali.
sama sekali nggak ngerti. Setelah ngajar, oh ternyata asik ya gurunya, oh ternyata matematika begini toh, gitu kan. Karena sebenarnya saya ini belum paham matematika dari SD pun saya nggak paham Kak, gitu kan ya. Baru ini saya paham dan ternyata tuh matematika tuh nggak killer seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah dari situlah, dari anak yang nggak suka matematika bisa menyukai matematika karena memang kita buat nyaman, kita rangkul, kita friend, nggak ada sekat di antara kita. Bukan berarti menyalahi misalkan nggak sopan atau seperti apa ya Bu ya. Intinya pokoknya kita friend deh, kita pokoknya rangkul aja semuanya. Bahkan setelah PPL selesai, mereka ramean ikut minta les. Itu kan berarti semangat mereka tuh sudah sangat naik gitu kan dibanding pas sebelum masuk. Nah, jadi yuk Bapak Ibu nih, yang siswanya masih malas-malesan ataupun ramai sendiri, kita rangkul mereka. Kalau kita akrab sama mereka, insya Allah pasti nurut. Waktunya belajar, ya belajar. Bapak, Ibu bisa serius. Waktunya bermain, ayo kita bermain. Waktunya bercandaan, ayo bercandaan. Jadi kita fleksibel. Belajar jadi guru yang fleksibel agar siswanya itu nyaman dengan kita, betah dengan kita. Pas kita nggak masuk, dicariin, ini Bu Ainul kemana ya? Kok nggak masuk-masuk ya? Nah, sedangkan kalau kita killer, udah sibuk, nggak usah masuk aja Bu. Pasti begitu dalam hati mereka. Bener ya Kak Flo ya? Mesti begitu. Mungkin Kak Flo mungkin pernah waktu sekolah, pas guru matematika, udah sibuk, bolos aja Bu. Betul Kak Ainul, memang. Jadi memang apa ya, kalau Kak Ainul dan Bapak Ibu guru yang saya kasih ini, memang dari zaman dulu saya sekolah dan sampai sekarang masih ada beberapa sih, itu memang label yang melekat pada guru matematika itu, kalau udah ngelihat guru matematika, jangankan ngelihat, baru dengar bunyi sepatunya saja nih Kak Ainul atau Bapak Ibu, itu kita udah langsung yang takut. Dan iya, karena apa? Karena mungkin seperti yang tadi Kak Ainul sudah sampaikan nih Bapak Ibu di awal, memang pembawaan dari guru matematika tuh kesannya serius, lalu juga kaku seperti itu. Jadi pada saat menyampaikan materi pun di depan kelas itu seperti yang penting saya sudah menyampaikan, anak-anak mengerti atau tidak, yang penting sudah tersampaikan seperti itu. Dan terus terang saja nih, kalau dulu pelajaran matematika ya Kak Ainul itu banyak sekali tugasnya, semakin banyak gitu. Oke, kalian kerjakan dari halaman 18 sampai halaman 20, nomor 1 sampai 20 yang itu seperti mimpi buruk Kak Ainul. Seperti itu. Bener Kak, bener. Sudah di sekolah gurunya nggak jelas ngejelasinnya, terus nggak paham, pulang-pulang tugasnya banyak. Itu semakin membuat siswa udah fix MTK itu nggak banget. Gitu sih Kak. Nah, betul sih Kak Ainul. Sekarang pelan-pelan, yuk kita sama-sama belajar, saya pun belajar menjadi guru yang asik, yang menyenangkan. Pokoknya nanti kalau mereka sudah nyaman dengan kita, pasti akan sungkan ketika ditanya maju nggak bisa. Itu pasti mereka, belajarlah, nanti ada Abu Ainul nih, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Nah, Kak Ainul, sebelum kita melanjutkan, bagi Bapak Ibu guru yang ingin langsung bertanya kepada Kak Ainul, jangan malu-malu, silahkan tekan tombol raise hand, lalu nanti setelah namanya disebutkan, silakan memperkenalkan diri dan langsung bertanya kepada Kak Ainul. Nah, Kak Ainul, kembali di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Taufik. Selamat siang Pak Taufik. Beliau menanyakan bagaimana caranya mengajarkan pemahaman perkalian dan pembagian agar mudah dipahami. Silakan Kak Ainul. Baik Pak Taufik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini senggol sama kayak Bu yang tadi ya, yang pertama ya Bu ya. Ya Kak ya. Ini konsep mengajarkan perkalian. Nah, poin perkalian itu yang pertama pasti perkalian 1 sampai dengan 10. Itu poinnya. Kalau poin ini sudah hafal, nanti perkalian susun ke bawah pun gampang. Karena poinnya itu harus hafal dulu, paham dulu, pastikan mereka sudah paham akar dari perkalian, yaitu 1 sampai 10. Setelah mereka sudah hafal, sudah paham dengan jari matika, mereka akan mudah untuk mengerjakan perkalian susun ke bawah, perkalian ribuan, bahkan pembagian pun akan mudah. Karena tanpa hafal perkalian, tanpa paham perkalian, nggak bakal bisa mengerjakan pembagian. Begitu Pak Taufik. Jadi poinnya sama seperti Ibu yang tadi. Yang pertama, yaitu harus
paham dulu dengan perkalian 1 sampai 10. Kalau memang susah, jangan berikan siswa langsung, nah hafalkan perkalian misalkan 2 sampai 5. Itu pusing. Saya pun pernah mengajarkan les private yang memang harus hafalan, itu pusing. Anaknya cepat lupa. Hafal yang perkalian 2, next ketiga, keduanya lupa lagi. Belum next keempat, duanya lupa lagi. Aduh, itu akan lebih susah gitu kan. Jadi tanamkan konsep perkalian jerimatika agar mereka lebih mudah dipahami dan selalu diingat konsepnya. Begitu Kak Flo. Baik, terima kasih Kak Ainul. Ya, memang ini pertanyaan Pak Taufik sama dengan pertanyaan tadi Bu Helmi dan juga Bu Misna ya. Jadi ternyata Kak Ainul dan juga Bapak Ibu guru yang saya kasihi pada siang hari ini, yang menjadi momok bagi guru matematika itu sebenarnya bukan yang ngejelimet, bukan yang konsep-konsep yang susah ya Kak Ainul. Ternyata yang menjadi momok, yang menjadi perbincangan antar guru matematika dari setiap jenjang adalah murid saya, siswa didik saya belum mengerti perkalian dan pembagian. Dan itu seperti efek snowball, Kak Ainul. Jadi di SD mungkin tidak terlalu paham konsepnya, tidak kuat. Itu langsung naik ke jenjang SMP, jenjang berikutnya tidak mantap juga atau kurang mantap sampai berlarut-larut sampai ke SMA seperti itu. Jadi memang seperti yang Kak Ainul sampaikan, harus kita berikan pemahaman secara menyeluruh dulu tentang perkalian 1 sampai 10. Terima kasih Kak Ainul dan Pak Taufik, semoga menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan ya. Nah, Kak Ainul, berikutnya nih, ada pertanyaan dari Ibu Maria. Beliau mengajar di unit SMP. Beliau menanyakan, bagaimana nih Kak Ainul cara mengatasi pelajaran matematika yang ada di jam terakhir, yaitu di jam ke-7 dan ke jam ke-8, supaya tetap kondusif dan siswa tidak mengantuk. Dan berikutnya, pertanyaan juga dari beliau adalah, adakah cara atau tips dan trik untuk menghafal materi transformasi? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Bu Maria. Jadi yang pertama, nih, sebenarnya juga mungkin sama juga sih sama saya. Tapi saya juga pernah ngalamin. Yang pertama, pastikan gurunya harus energik dulu. Pastikan kita sebagai guru harus semangat dulu. Kita harus kenyang dulu, kita harus pokoknya semangat dulu, semuanya harus stay, siap. Kalau kita pasti kita bisa mengondisikan mereka dengan cara yang pertama, kalau mereka memang masih lesu, cuci muka dulu deh. Yang kedua, setelah itu ice breaking di awal gak masalah. Jadi kayaknya Ibu lihat mereka kalian ini kayaknya pusing semua ya, ngantuk semua ya, benar nggak? Benar. Oke, yuk sekarang berdiri, kita tepuk semangat misalkan, atau enggak bisa mungkin memang sih ice breaking memang kayak anak TK, tapi saya pernah menerapkan ice breaking yaitu ya dengan menyanyi Balonku Ada 5 sambil oper spidol. Jadi yang door itu yang kena. Jadi nanti pas di akhir lagu itu dicepetin lagunya. Jadi biar lebih mereka tuh kayak cepet gitu kan. Jadi nah dari situ ngantuk mereka bakal hilang. Itu poinnya Bu. Nah karena mereka kan kayak semangat, iya aku nggak mau ini. Karena nanti yang dapat door itu pasti ada punishment-nya. Misalkan suruh nyanyi, suruh joget, suruh apa kan biar seru-seruan. Nah karena nggak mau nyanyi, akhirnya pasti mereka pengen cepet-cepet diputer tuh spidolnya tuh. Jadi mereka tuh ngantuknya hilang, udah fresh kembali. Itu pengalaman saya. Dan cara tips dan trik menghafal materi transformasi geometri. Transformasi geometri itu berarti ada yang pertama pergeseran, translasi, rotasi, refleksi. Nah, tipsnya itu yang pertama bisa menggunakan GeoGebra, Bu. Jadi, untuk penanaman konsep ke siswa itu menggunakan GeoGebra. Ini kebetulan sekali saya juga lagi program PPG dan ini adalah materi saya untuk dijadikan PPL. Nah, transformasi geometri itu berbantuan GeoGebra. Jadi ketika siswa sudah misalkan yang pertama pergeseran, yuk Ibu buatkan titik misalkan di GeoGebra tersebut digeser sejauh misalkan 3,5. Dah nanti mereka paham, oh ternyata setelah digeser itu perubahannya titiknya segini ya Bu ya, oh ternyata cuma ditambahin doang. Nah itu pergeseran. Kemudian ada lagi misalkan refleksi ataupun pencerminan. Nih lihat yuk nak, yuk ini kan titiknya awalnya di sini. Kalau misalkan kita anggap sumbu Y ini sebagai cermin nih ya, berarti kan cerminnya di depan kalian. Coba kita klik dicerminkan terhadap sumbu ini. Klik, oh ternyata yang berubah cuma X-nya aja ya Bu ya, Y-nya tetap. Nah gitu, itu akan lebih mendorong siswa, oh ternyata gampang ya matematika, nggak cuma dengan rumus aja,
di refleksi sumbu Y itu cuma pindah min plus doang si X-nya. Kemudian kalau ke refleksi sumbu X juga yang pindah cuma min Y doang ya jadi minnya. Itu kan lebih gampang gitu kan. Jadi saran saya adalah dengan berbantuan GeoGebra dalam penanaman konsep. Nah, kalau konsepnya mereka sudah bisa, sudah ngerti, pasti nanti bakal hafal dengan sendirinya untuk rumusnya. Karena jujur kalau siswa langsung ini nak rumusnya, apalagi refleksi itu rumusnya udah banyak banget ya Bu ya. Itu udah banyak banget. Jadi bakal keslip-slip. Oh, ternyata setelah menggunakan GeoGebra gampang. Oh, ternyata pencerminan tuh seperti ini toh. Kalau nggak pakai GeoGebra, nanti mereka bingung. Apa sih ini maksudnya? Kok bisa dicerminkan sumbu Y, sumbu X maksudnya apa? Jadi hanya memindahkan rumus tanpa paham dengan materinya. Oh, ternyata kalau misalkan pencerminan terhadap sumbu Y itu kacanya di depan. Kalau sumbu X berarti kacanya di lantai. Nah, itu contoh seperti itu, Ibu. Jadi menggunakan GeoGebra kesimpulannya. Baik, terima kasih banyak Kak Ainul atas jawabannya. Semoga nih bisa membantu menjawab dan juga mensiasati keresahan dari Bu Maria ya. Memang Bu, kalau pelajaran atau mata pelajaran yang ditaruh di akhir-akhir ini ya, di jam-jam akhir itu memang kalau kita sebutnya jam-jam kritis ya Kak Ainul ya. Iya, Kak. Betul, jam-jam kritis banget itu, terus ditaruhnya matematika pula dengan topik misalkan tentang transformasi. Wah, jadi memang tadi tips dan trik yang disampaikan oleh Kak Ainul adalah kita mempersiapkan diri terlebih dahulu nih Bapak Ibu, karena memang semangat atau jiwa kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu memang jiwanya, rohnya itu memang dari guru ya. Betul ya Kak Ainul ya? Jadi memang pada saat kita tetap bisa atau mampu menghadirkan semangat, lalu antusiasme dan juga satu motivasi yang sangat tinggi bagi siswa-siswi didik kita di kelas, itu yakin dan percaya itu akan menularkan hal yang baik gitu ya. Jadi semangatnya pun jadi ikut tertular dan terjaga seperti itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silahkan. Kalau ingin bertanya langsung kepada Kak Ainul, tekan tombol raise hand, lalu nanti sebutkan namanya siapa, dari unit mana, dan langsung ditanyakan. Atau mungkin maaf nih Kak Flo dan Kak Ainul, kami masih terkendala nih baik dari mikrofonnya, jadi lewat kolom chat boleh. Seperti itu. Nah, Kak Ainul, Bapak Ibu guru yang kita cintai pada siang hari ini kan juga tergabung di komunitas pengajar belajar nih. Kalau tadi kan sempat dibilang sama Kak Ainul, memang kita sebagai pendidik itu memang harus banyak belajar, harus banyak bertukar informasi. Nah, Kak Ainul, jadi di pengajar belajar kami mewadahi, kami memberikan satu forum bagi Bapak Ibu untuk banyak belajar, berinteraksi dan juga berdiskusi nih dengan ringan dan santai ya melalui WhatsApp grup komunitas pengajar belajar. Jadi di situ Bapak Ibu guru terkasih yang ingin bertanya, berdiskusi, ingin sekedar menyampaikan informasi-informasi ringan seputar tentang pembelajaran di sekolah dan lain sebagainya, silahkan ramaikan WhatsApp grup komunitas pengajar belajar, karena disitulah kita belajar, kita bertumbuh, dan kita bergerak bersama. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya nih Kak Ainul, mau nanya dong, apakah di salah satu video edukasi yang dibuat oleh Kak Ainul nih ada nih contoh-contoh atau jenis-jenis kegiatan atau games untuk ice breaking. Jadi mungkin nanti setelah workshop ini Bapak Ibu bisa langsung kepoin ya sosial medianya Kak Ainul. Mungkin seperti Bu Maria, aduh saya ingin cari nih contoh ice breaking yang oke, kayak gimana ya lewat sosial medianya Kak Ainul. Silakan Kak. Kalau ice breaking sih belum pernah ya Kak ya. Cuman memang kemarin sudah record untuk PPL, memang ada ice breakingnya. Cuman memang belum diupload begitu kan. Sebenarnya ice breaking juga berbagai banyak sumber kok. Di YouTube banyak banget tuh ice breaking. Yang penting yang pertama itu kita mau dulu Kak. Kadang kita itu males ribet. Karena jujur memang kalau ice breaking di awal-awal kita merasa siswanya males-malesan, ya kan? Terus kayak apa sih Bu, gini kayak anak kecil kayak gitu kan? Nah itu yang pertama. Jadi kita harus pertama itu kitanya harus mau.
Kitanya harus semangat. Ayo cepetan, kita harus semangat. Nanti kalau sudah berjalan, mau ice breaking-nya biasa aja, mau ice breaking-nya seru, pasti mereka tetap semangat, tetap punya rasa yang berbeda gitu Kak. Cuman kalau di awal itu kita harus kitanya semangat dan membuat ice breaking yang menarik. Mungkin yang lebih simpelnya kalau SD nih ya Bu ya, bisa dengan itu tadi balonku ada 5. SMK juga kemana aku nyoba itu ampuh banget karena waktunya ini di akhir-akhir itu kan cepet banget tuh Kak, jadi kayak kayak mereka tuh aktif banget gitu. Itu kan ice breaking yang nggak mikir ya Kak ya. Betul. Kalau ice breaking yang melatih konsentrasi, kalau misalkan ice breaking yang melatih konsentrasi itu kan itu mikir ya kan. Kalau ini kan cuma lempar sama nyanyi kan, sama sambil ini silakan. Kalau misalkan nih ya Bu ya, kalau misalkan ruangannya kedap suara nih ya, silakan kalian teriak sekencang mungkin biar otaknya fresh, plong. Aku begitu soalnya Kak. Jadi setelah itu sudah puas teriaknya, sudah Ibu, udah semangat, udah Bu, kayak gitu. Karena mereka sudah mengeluarkan yang di sini panas banget, kayaknya kayak pengen diteriakan gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Ainul. Jadi memang ada banyak sekali ya sumber-sumber yang bisa kita pelajari atau sumber-sumber yang kita dapatkan ya di sosial media, dan mudah-mudahan nanti segera nih Kak Ainul video ice breaking yang sudah direkam itu segera tersedia di sosial medianya Kak Ainul. Jadi kita semua termasuk Bapak Ibu guru di sini bisa langsung melihat seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Boleh Kak, baik, besok dibuatkan, insya Allah. Oke, baik. Ditunggu segera ya, Kak Ainul. Yep. Baik, Bapak Ibu yang lain, apabila masih ingin ada pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan bagi 2 penanya. Ya, mari kita mumpung nih ada Kak Ainul ya, narasumber yang luar biasa ini. Oh, ada Kak Ainul. Oke, dari Pak Bening nih. Apakah ada rekomendasi mengajar yang menyenangkan yang hanya tidak menjelaskan dengan media papan tulis agar siswa juga tidak jenuh? Terima kasih Pak Bening. Silakan Kak Ainul. Ada Pak. Jadi kita bisa menggunakan model PBL dalam pembelajaran, kemudian berbasis IT ataupun TPAC, dan kita juga harus membuat LKPD. Nah, dari situlah yang pertama kita kan pasti kalau namanya PBL, kita harus orientasi masalah dulu pada siswa. Setelah orientasi masalah, kita sajikan LKPD-nya. Nih loh nak, silakan kalian pahami. Ingat, LKPD itu bukan kumpulan soal, tapi kumpulan permasalahan yang akan mengarahkan ke materi tersebut. Nah, kemudian setelah itu dapat nih setelah diskusi, kemudian presentasi. Mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah presentasi, baru deh kita kasih penguatan ke mereka. Kalau misalkan tidak menggunakan media papan tulis, kita bisa menggunakan PowerPoint. Jadi, karena kalau seperti ini, kalau misalkan mereka sudah diskusi dengan LKPD, artinya kan mereka sudah dapat nih ilmunya sedikit-sedikit. Karena mereka bisa searching di Google, di buku, dan dimanapun. Nah, jadi di penguatan, kita hanya memberikan semacam sedikit materi. Hanya menambahkan ini loh nak, seperti ini yang lebih tepatnya. Punya kalian sudah benar, cuman seperti ini nih yang lebih tepat, lebih detailnya, seperti itu. Jadi sekarang itu bukan saatnya kita untuk mengajar secara konvensional. Jadi bukan hanya di teacher center. Kalau teacher center yang pertama kita capek Pak. Kita yang capek, kadang yang di belakang ngantuk, nggak ngedengerin. Jadi ilmunya itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kalau tidak mau menggunakan papan tulis, lebih berusaha lebih ini Pak, karena harus menyiapkan LKPD yang pertama. Yang kedua menyiapkan PowerPoint. Nah itu, karena kita lebih ke digitalisasi deh. Kalau misalkan kita nggak menyiapkan apa-apa, ya mau nggak mau papan tulis, masuknya ke konvensional lagi, begitu. Baik, terima kasih Kak Ainul. Nah, semoga membantu menjawab pertanyaannya nih Pak. Jadi memang selain menggunakan media papan tulis, tadi kita juga bisa menerapkan metode pembelajaran PBL ya, problem based learning. Jadi di mana kita menarik partisipasi dari siswa tersebut ya Kak Ainul. Karena memang betul sekali Bapak Ibu yang disampaikan oleh Kak Ainul. Kita harus mulai bergerak nih, berpindah dari yang
metode pembelajaran teacher centered menjadi student centered. Karena apa? Tadi seperti Kak Ainul sudah sampaikan nih Bapak Ibu, benefitnya atau keuntungannya banyak sekali. Siswa jadi lebih mudah paham, konsep yang kita mau ajarkan juga itu mudah diserap oleh siswa karena mereka yang langsung mengalami. Dibandingkan kalau kita hanya cuap-cuap gitu ya, Kak Ainul ya. Iya, seperti sama gitu Kak. Masuk seperti keluar. itu. Iya, kita yang cuap-cuap, padahal di belakang itu ada yang ngantuk-ngantuk atau misalkan yang lainnya sibuk dengan kegiatan sendiri. Oke, terima kasih juga Pak Bening. Baik, satu penanya lagi ya Kak Ainul, boleh ya? Boleh, Kak, boleh. Baik Bapak Ibu, satu penanya lagi, silakan tanyakan, sampaikan, atau mungkin mau berbagi pengalaman nih bersama dengan Kak Ainul dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang ada di ruangan pada siang hari ini untuk mengubah paradigma yang menempel bahwa bahwa matematika itu pelajaran yang membosankan, menakutkan, bikin ruwet, mumet, pusing, dan lain sebagainya, dan bagaimana caranya supaya kita dapat mengajarkan pelajaran matematika itu dengan lebih menyenangkan. Oke, baik Pak Lukman, untuk link absensinya nanti di akhir dari sesi ini kami akan bagikan link survei di mana Bapak juga bisa mengakses materi dan rekaman dari sesi Zoom siang hari ini. Begitu Pak Lukman, terima kasih. Iya nih, boleh banget nih Kak. Bapak Ibu ada yang mau sharing, boleh banget. Karena sejujurnya ilmu saya juga jauh lebih cetek dibanding Bapak Ibu sekalian. Karena di sini saya juga masih newbie, masih belajar jadi guru sih Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Ainul. Bapak Ibu, ya sudah dibuka ruangnya oleh Kak Ainul yang mau sharing. Karena memang Bapak Ibu sebagai seorang pendidik ya, memang harus dimulai dari kita. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi didik kita. Gitu. Kalau misalnya dari kita sendiri nih keinginan atau niatan, itikat untuk memperkaya diri dengan pengetahuan baru. Terutama nih tadi kan Kak Ainul bilang sekarang tuh semuanya serba digital. Semua bisa didapatkan di media sosial. Lalu siswa-siswi kita tinggal ketik saja di Google dapat tuh jawabannya. Malah Kak Ainul ada beberapa rekan pengajar ya, teman saya itu juga membagikan bahwa sekarang anak-anak tuh bisa tinggal foto, di-scan, dapat jawabannya. Iya Kak, memang. Iya, saya bilang wah, jadi itu memang ternyata teknologi itu punya dua sisi ya Kak Ainul. Satu bisa membantu, satu lagi juga berdampak yang kurang baik. Jadi memang kita sebagai pendidik juga kita harus bisa memberikan pemahaman nih kepada siswa-siswi didik kita di kelas bahwa caranya adalah bijaklah menggunakan teknologi seperti itu. Bener banget Kak, apalagi kalau Bapak Ibu guru itu menyajikan soal yang ada di buku, udah itu otomatis di Google langsung muncul jawabannya. Iya, betul sekali Kak Ainul, maksudnya itu sampai terheran-heran kita, itu Google bisa-bisa aja ya. Iya benar Kak. Makanya kalau buat soal harus buat sendiri gitu kan, buat sendiri, rangkai bahasa sendiri. Kalau misalkan plek di buku ya udah. Saya yakin hampir semua nyontek. Karena malas pusing. Apalagi kemarin terdampak pandemi ya Kak ya. Jadi udah santai aja, semua searching dapat gitu kan. Betul sih Kak Ainul. Jadi memang ya itu Bapak Ibu guru semua harus dimulai dari kita. Kitanya yang lebih aktif, kitanya lebih mau belajar, kita mau berubah, berkembang ya Kak Ainul ya gitu. Yes. Untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk anak didik kita seperti itu. Baik, Kak Ainul, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang terkasih nih siang hari ini. Nah, kita akan segera memasuki sesi akhir nih, Kak Ainul. Oke, sebelumnya kita mau minta Kak Ainul memberikan tips dan trik terakhir nih sebelum kita menutup sesi tanya jawab dan sesi workshop kita pada siang hari ini. Silakan Kak Ainul. Tips dan trik apa nih Kak? Tentang matematika atau gimana nih? Ya, tentang matematika, tentang bagaimana menjadi seorang pengajar matematika yang dicintai dan dikasihi oleh siswa didiknya. Siap.
Bagaimana cara menjadi guru matematika yang asik, menyenangkan, dan bersahabat dengan siswa? Ya, pastinya yang pertama itu harus akrab. Pastikan Bapak Ibu hafal dengan semua nama-nama siswanya. Kalau nggak hafal, kalau nggak kenal, gimana kita mau akrab? Yang pertama. Yang kedua, kita harus friendly. Jangan jadi guru yang kaku, yang killer, yang nggak pernah senyum. Pokoknya harus friendly, harus asik, dan humoris. Itu perlu banget. Di samping itu, karena matematika sulit, gurunya harus humoris. Bukan matematika sulit, gurunya killer. Udah perpaduan yang sangat tidak cocok. Kalau matematika sulit, gurunya killer. So, jadi sekarang yuk sama-sama kita belajar menjadi guru yang menyenangkan, yang disukai siswa, yang ramah, kemudian yang humoris, yang pokoknya itu yang fleksibel deh. Waktunya belajar, waktunya main, waktunya ice breaking. Pokoknya semuanya itu tuh agar siswa itu lebih enjoy sama kita, nggak takut sama kita. Karena kalau siswa takut, ilmunya itu nggak bakal masuk ke otak mereka. Oke, mungkin hanya itu, Kak. Jangan lupa tetap semangat belajar. Baik, terima kasih banyak Kak Ainul, sukses selalu dan juga salam untuk Bapak Ibu guru yang ada di sana. Terus tetap bersemangat menghasilkan konten-konten edukasi yang luar biasa, karena saya yakin dan percaya nih Kak Ainul, setelah ini Bapak Ibu pasti langsung mau kepoin sosial medianya Kak Ainul. Sehat-sehat selalu Kak, terutama nih sekarang cuaca lagi sedang tidak bersahabat ya, kurang bersahabat. Jadi tetap semangat, sehat selalu, dan terima kasih, terus berkarya buat Indonesia Jaya. Oke, nah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, kita sebelum menutup sesi pada siang hari ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Oke. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, kembali saya mengingatkan nih Bapak Ibu bahwa akses materi workshop hari ini nanti akan Bapak dan Ibu dapatkan melalui link survei yang akan dibagikan. Seperti biasa setelah mengisi survei, Bapak Ibu akan dapat mengakses rekaman dan materi hari ini melalui Google Drive ya, seperti itu. Jadi nanti langsung segera mengisi dan melengkapi tautan yang kami berikan di akhir acara. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ketinggalan, ya saya ketinggalan udah keburu live, atau misalkan meetingnya sudah berakhir, jangan khawatir, nanti di grup WhatsApp komunitas pengajar belajar akan kami share juga, akan kami bagikan juga. Nah Bapak Ibu juga apabila masih ada nih rekan-rekannya yang belum tergabung di WhatsApp grup komunitas pengajar belajar, boleh diundang ya, boleh diundang, boleh diinformasikan kepada kami supaya kami juga dapat mengirimkan link tautannya sehingga bisa mengundang atau segera bergabung dengan komunitas pengajar belajar. Seperti itu. Nah ya, ini dia Bapak Ibu, mungkin bisa di-sharekan kepada rekan-rekan yang lainnya. Baik. Ini juga boleh Bapak Ibu silakan kepoin, follow kami, ikuti kami di Facebook ya, dan juga Instagram Bapak Ibu, dan kita ramaikan nih komunitas pengajar belajar kita seperti itu. Nah Bapak Ibu, pengajar belajar selalu berusaha untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan, workshop-workshop yang bertujuan untuk mendukung, untuk memberikan support bagi Bapak Ibu dalam berkarya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik di sekolah. Oleh sebab itu, minggu depan, ya sebagai bentuk, salah satu bentuk dukungan kami, minggu depan akan ada lagi nih workshop yang juga luar biasa, workshop yang juga sangat bermanfaat tentunya.
dengan topik tips mengajar anak didik pintar matematika. Memang serangkaian workshop atau pelatihan kita ini membahas tentang matematika. Kalau hari ini materi-materi daging yang sudah diberikan oleh Kak Ainul minggu depan, mari kita nantikan juga nih materi-materi yang juga daging, materi-materi yang luar biasa dari Ibu Betty Luciawati. Nah, beliau ini adalah pembimbing kumon, Bapak Ibu. Boleh nanti ditanyakan nih, wah kalau tadi dapat tips dan triks yang jitu bagaimana mengajarkan konsep-konsep matematika secara cepat dan mengasyikkan dari Kak Ainul. Minggu depan kita juga tanyakan nih kepada Ibu Betty bagaimana mengajar anak didik pintar matematika. Seperti itu. Jadi jangan ketinggalan, segera daftar. Nanti akan kami share juga di grup WhatsApp komunitas pengajar belajar supaya Bapak Ibu bisa ikutan workshop ini. Ya, nah satu lagi Bapak Ibu, tadi Kak Ainul sempat spill sedikit nih, sempat menyampaikan bahwa sebagai guru di era digital yang luar biasa ini, tentunya kita harus mampu atau harus mau belajar dan harus dapat menghadirkan pembelajaran yang asik, yang interaktif, dengan menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi juga ya. Nah, Bapak Ibu, kami dari pengajar belajar sebagai juga salah satu bentuk dukungan kami akan mengadakan workshop bersama Edpuzzle. Nah, workshop ini adalah workshop yang tersertifikasi. Jadi nanti di akhir dari pelatihan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Edpuzzle. Kak Flo, Edpuzzle itu apa sih? Nah, jadi Bapak Ibu, Edpuzzle itu adalah sebuah platform yang mendukung atau memberikan dukungan kepada tenaga pengajar untuk dapat menghasilkan video-video pembelajaran yang interaktif. Seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu nih mulai kebingungan atau kehabisan ide-ide, aduh saya harus menghadirkan video pembelajaran atau media pembelajaran seperti apa ya Kak Flo, supaya kelas itu semakin asik. Tapi nggak cuma asik saja, tapi siswa-siswi didik saya jadi lebih paham melalui media pembelajaran yang saya hadirkan. Nah, inilah jawabannya. Bersama dengan pengajar belajar, Edpuzzle menghadirkan workshop atau pelatihan bagaimana Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dapat menghasilkan video-video pembelajaran atau media pembelajaran interaktif guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ya. Jadi rangkaian pelatihan bersama dengan Edpuzzle ini nanti akan terdiri dari 4 bagian Bapak Ibu ya. Dimulai dari tanggal 15 November dan nanti pada sesi terakhir di tanggal 23 November. Mengikuti seluruh rangkaian ini ya akan mendapatkan apa nih Bapak Ibu? Tentunya tadi yang seperti saya sudah sampaikan, mendapatkan sertifikat dan juga Bapak Ibu ya setelah melalui tahap-tahapan nanti akan tersertifikasi yang diakui langsung oleh Edpuzzle. Seperti itu. Wah, ini pokoknya materinya luar biasa. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya. Ketinggalan untuk mengikuti kesempatan yang luar biasa ini. Nah, ini adalah link survei yang dapat Bapak Ibu isi untuk mendapatkan atau mengakses materi dan rekaman dari sesi Zoom pada siang hari. Dan akhir kata, sampai jumpa di workshop berikutnya Bapak Ibu. Namun sebelum kita berpisah secara virtual, yuk mari kita abadikan kebersamaan kita pada siang hari ini bersama-sama. Kita akan membuat dokumentasi ya. Terima kasih juga Bu Faridatul Ulfa, luar biasa Bu, terima kasih. Baik, kita akan segera dokumentasikan. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk on cam ya, tunjukkan senyum-senyumnya yang manis, senyum-senyum yang penuh semangat. Kak Ainul, ini saya berikan apresiasi luar biasa ya bagi Kak Ainul dan juga Bapak Ibu guru yang hadir siang hari ini. Karena apa? Menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru itu bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi ada suatu tugas tanggung jawab mulia yang diemban. Oleh sebab itu, sebagai garda depan dari pendidikan di Indonesia, saya berikan apresiasi luar biasa. Tetap semangat, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk menaburkan hal-hal baik.
Siap. Ya, sudah ada 2 layar nih, Kak Ainul dan Bapak Ibu. Mari kita berfoto bersama. Baik, layar pertama. Mari bersiap pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, cheese. Oke. Mohon ditunggu sebentar. Layar kedua. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ditunggu sebentar. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cheese. Baik, akhir kata saya Kak Flo bersama dengan tim pengajar belajar mengucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap sehat selalu. Salam sehat, salam bahagia bersama dengan keluarga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Tetap semangat. Selamat siang. Siang.